Asal-usul Desa Kiajaran Wetan dan Kiajaran Kulon. Kalau Anda pernah melihat di jalur Pantura Indramayu, tentu akan melintasi daerah Kiajaran Wetan dan Kiajaran Kulon. Kiajaran Wetan dan Kiajaran Kulon masuk ke Kecamatan Lobener, Kabupaten Indramayu. Nah, bagi Anda yang ingin mengetahui asal-usul Desa Kiajaran Wetan dan Kiajaran Kulon, berikut ini ceritanya. Pada zaman dahulu, terlihat sebuah perahu kecil yang sedang berlayar di Laut Jawa. Perahu itu berlayar menuruti arah angin dan bebas hilir mudik di lautan yang luas itu, tanpa diketahui arah tujuannya. Tetapi perahu tersebut bukan perahu layar biasa, melainkan perahu ajaib. Karena tidak diketahui siapakah yang mengemudikan perahu tersebut, menurut cerita orang, perahu tersebut terdampar di sebuah pelabuhan kecil di sebelah utara Laut Jawa. Dan ternyata di dalam perahu tersebut terdapat seorang laki-laki yang sudah agak lanjut usianya. Menurut cerita, dia adalah manusia pertama berlayar di laut tersebut. Dan menurut keterangan, manusia itu menamakan dirinya Kiai Kuda Hyang Jagat. Dari manakah asal Kiai itu? Sampai detik ini tak seseorang pun yang mengetahui. Pada suatu hari sang kiai berjalan-jalan ke arah selatan dari pelabuhan tersebut dan waktunya sangat cocok untuk berjalan-jalan. Tiba-tiba terlihatlah olehnya 2 ekor kuda jantan yang menurut keterangan adalah keturunan dari bangsanya. Karena kiai itu sebagai makhluk hidup, maka perlulah kiai mencari makan yang ada di dalam dunia ini yang sekiranya dapat dimakan. Mulailah sang kiai berpikir panjang, dari mana asal mulanya tumbuh-tumbuhan yang dapat ia makan. Lama-kelamaan dia berpendapat bahwa lebih baik kalau tanah yang luas itu diolah dan dimanfaatkan agar bisa menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang dapat dimakan lebih banyak lagi. Dengan melakukan berbagai percobaan untuk memecahkan permasalahan itu, hingga pada suatu hari ketika Pak Kiai sedang melepaskan lelah di bawah pohon rindang, tiba-tiba datanglah kedua kuda jantan itu. Dengan anehnya, maksud dari kuda itu sudah diketahui oleh Kiai. Dilihat gerak-geriknya bahwa kuda itu akan menyatakan setia kepada sang Kiai. Maka dengan menggunakan tenaga kuda 2 itu, Pak Kiai mulai mengolah tanah yang terletak di sekitar daerah pelabuhan. Karena alat-alat yang seharusnya digunakan belum ada, maka ia cukup menggunakan alat dari sebatang pohon. Maka mulailah kuda jantan yang berbadan besar pergi menuju ke arah barat, dan kuda yang berukuran kecil menuju ke arah timur. Kedua kuda tersebut merasa kasihan melihat Kiai yang sudah susah payah kelihatannya. Maka berhentilah dia bekerja. Kemudian keduanya meninggalkan Kiai karena tidak ingin melihat Kiai terlalu lelah. Dan akhirnya kuda tersebut lari menuruti arah dan tujuan masing-masing. Kuda yang besar menuju ke arah barat dari sang Kiai, sedangkan kuda yang kecil menuju ke arah timur. Dengan lenyapnya kuda itu, maka lenyap pula lah cita-cita Pak Kiai untuk menyuburkan tanah tersebut. Kemudian pergilah ia sambil berjalan terhuyung-huyung menuju arah perahu yang ditempatkannya di tepi pantai. Sejak saat itu, daerah tempat lahirnya kuda sang Kiai menuju ke arah barat maka dinamakan Desa Kiajaran Kulon. Sedangkan tempat kuda yang lari ke arah timur diberi nama Desa Kiajaran Wetan. Bagaimana nasib Pak Kiai? Menurut cerita, Pak Kiai menaiki perahunya dan tenggelam oleh ombak dengan meninggalkan kenang-kenangan, yakni nama desa tersebut di atas perahu. Diketahui bahwa kata Kiajaran adalah berasal dari kata kiai dan jaran atau kuda, dan kata kiai
berubah menjadi Ki. Itulah cerita singkat tentang asal-usul Ki Ajaran Wetan dan Ki Ajaran Kulon. Terima kasih atas tontonannya. Semoga bermanfaat. Dan cerita ini ditulis oleh buku Sejarah Indramayu karya H.A. Dasuki. Semoga rekan-rekan bisa menemukan bukunya dan membelinya agar bisa mengetahui cerita yang lengkap dan sebenarnya. Terima kasih.